Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 mendapat penolakan dari masyarakat. Selain petisi daring yang didukung lebih dari 100.000 orang, sebagian kalangan juga turun ke jalan. Petisi penolakan terhadap kenaikan PPN menjadi 12% ini diinisiasi oleh akun X @barengwarga. Petisi tersebut berisi tuntutan kepada pemerintah untuk membatalkan kenaikan PPN menjadi 12% yang mulai berlaku pada 2025. Hingga Kamis 19 Desember 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, petisi ini didukung 117.000 orang dari target 150.000 orang. Di hari yang sama, bareng warga bersama masyarakat yang menolak kenaikan PPN juga menggelar demonstrasi di depan Istana Negara Jakarta. Selain untuk mengantarkan petisi penolakan kepada pemerintah, massa juga menyampaikan aspirasinya terkait penolakan ini. Ya, aku pribadi sendiri ya, dari bareng warga ngelihat bahwa memang ada upaya-upaya buat mereduksi kenaikan PPN ini tidak sebegitu hebatnya, dibuat seolah-olah biasa-biasa aja, dibenturkan dengan narasi hanya untuk barang mewah, padahal kita tahu ada yang namanya pajak barang mewah, ya kan? Kenapa PPN yang dinaikin? Itu juga sangat aneh gitu, itu kita nggak dapat jawaban itu apa gitu. Kalau aku sih ngerasa karena ini mempengaruhi semua lini masyarakat ya, termasuk salah satunya aku sebagai pekerja gitu. Karena pajak ini kan kita membayarkan setiap hari tanpa mungkin kita sadari, kayak kita ke restoran atau kita makan, kita beli apapun itu sebenarnya kita kena pajak. Jadi kalau misalkan ini dinaikkan, maka ini akan mempengaruhi hidup kita juga, termasuk aku salah satunya. Sebenarnya, barang-barang apa saja yang terimbas kenaikan PPN ini? Apakah pemerintah menyiapkan stimulus kepada masyarakat atas kenaikan ini? Melansir Kementerian Keuangan, kenaikan PPN menjadi 12% ini akan berdampak antara lain untuk beras premium, buah-buahan premium, listrik pelanggan rumah tangga 3.500 hingga 6.600 volt ampere, pendidikan standar internasional dan pelayanan pendidikan premium, rumah sakit kelas VIP atau premium, dan daging sapi premium. Di saat bersamaan, pemerintah juga memberikan kompensasi atas kenaikan ini untuk masyarakat berpendapatan rendah, menengah, dan UMKM, wirausaha, atau industri. Bank Indonesia mengklaim meski PPN naik dari 11 menjadi 12%, namun tingkat inflasi 2025 berada dalam sasaran target. Namun sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut berpotensi berdampak bagi dunia usaha dan masyarakat. Mengapa demikian? Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman dalam konferensi pers Jakarta Rabu 18 Desember menjelaskan, kenaikan PPN menjadi 12% tak akan berdampak terbatas terhadap tingkat inflasi domestik. Sebab barang-barang yang dikenai PPN cenderung bersifat premium, seperti bahan makanan premium, jasa pendidikan dan jasa pelayanan kesehatan medis, serta listrik rumah tangga berkapasitas 3.500 hingga 6.600 volt ampere. Nah, berdasarkan historisnya sekitar 50%-an yang dipass-through. Nah, hitungannya ini mengakibatkan sekitar penambahan inflasi 0,2%. Tetapi apakah ini besar? Jawabannya tidak. Karena hasil perhitungan kami dari proyeksinya dia sekitar sedikit di atas dari 2,5 plus minus 1% dari target inflasi kita di 2025. Kenapa itu bisa terjadi? Karena jangan lupa juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Dari Bank Indonesia terus akan melakukan konsistensi antara kebijakan moneter dalam mengarahkan ekspektasi inflasi supaya tetap 2,5 plus minus 1. Dan yang paling penting juga sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia di pusat maupun di daerah sehingga kita bisa menjaga yang kita sebut harga pangan bergejolak. Menanggapi kenaikan PPN ini, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia Muhammad Faisal menilai kenaikan PPN akan semakin membebani masyarakat, khususnya kelas menengah. Insentif pemerintah belum cukup untuk mengatasi persoalan daya beli bagi kelas menengah. Ia juga mengingatkan pelemahan kelas menengah saat ini sudah terhitung akut. Beberapa jenis insentif seperti diskon listrik sebenarnya sudah pas untuk melindungi daya beli masyarakat. Namun penyalurannya yang hanya 2 bulan dinilai terlalu singkat. Penolakan terhadap kenaikan PPN ini tentu harus ditanggapi serius oleh pemerintah sebelum kebijakan ini benar-benar diimplementasikan pada Januari 2025. Kalau sahabat Kompas gimana? Setuju nggak dengan kenaikan PPN menjadi 12%?